Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fauzia dengan nomor pokok mahasiswa 1913-023012. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi kimia kelas 12 mengenai struktur benzena dan turunannya. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.10 menganalisis struktur, tata nama, sifat, serta kegunaan benzena dan turunannya. Kemudian, indikator pembelajarannya yaitu menuliskan struktur dan tata nama senyawa benzena dan turunannya. Nah, sebelumnya kalian perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kalian memakan jajanan pasar seperti pada gambar pada slide? Nah, tentu kalian tahu jajanan pasar tersebut memiliki kecenderungan yaitu sifatnya yang basah. Oleh karena itu, jajanan pasar tersebut tidak tahan lama, sehingga banyak masyarakat yang membutuhkan bahan pengawet untuk mengawetkannya, yang ternyata di dalam bahan pengawet tersebut mengandung senyawa natrium benzoat yang termasuk ke dalam salah satu turunan senyawa benzena. Nah, senyawa benzena ini ternyata dahulunya memiliki sejarah mengenai strukturnya yang cukup unik. Oleh karena itu, di sini kita akan mempelajarinya mengenai struktur senyawa benzena serta kegunaannya. Pada tahun 1825, seorang ilmuwan bernama Michael Faraday mensintesis senyawa benzena, di mana Michael Faraday ini mengisolasi residu minyak yang tertimbun di pipa gas London, yang semula berasal dari gas yang dicairkan menjadi bentuk lautan yang sekarang dikenal dengan senyawa benzena. Kemudian pada tahun 1845, senyawa benzena ini ditetapkan memiliki rumus struktur yaitu C6H6, di mana digolongkan sebagai senyawa hidrokarbon dengan ikatan rangkap dan diduga memiliki sifat yang mirip dengan alkena dan sikloalkana. Nah, ternyata faktanya di lapangan berbeda, di mana ternyata senyawa benzena ini memiliki sifat kimia yang berbeda dengan alkena dan sikloalkana, di mana perbedaannya yaitu benzena tidak dapat bereaksi seperti alkena dan sikloalkana, yaitu bereaksi secara adisi, oksidasi maupun reduksi. Kemudian terutama dengan HBr, benzena tidak dapat teradisi seperti pada alkena. Yang selanjutnya yang ketiga, benzena cenderung bersubstitusi dengan Br2 dengan bantuan katalis. Nah, berikut ini merupakan animasi mengenai reaksi substitusi senyawa benzena dengan Cl2 atau disebut juga dengan reaksi halogenasi benzena, di mana terlihat reaksi tersebut dibantu dengan katalis yaitu katalis FeCl3, di mana ada 4 tahap, yaitu tahap yang pertama adalah pembentukan elektrofil, di mana Cl2 terpolarisasi sehingga Cl lepas dan berikatan dengan katalis FeCl3 membentuk FeCl4 negatif. Kemudian terbentuk juga ion positif yaitu Cl positif. Kemudian tahap 2 yaitu terjadi adisi elektrofil, disebut tahap lambat karena membutuhkan energi. Kemudian yang tahap 3 adalah eliminasi H+ dari benzena tanpa membawa elektron untuk membentuk kembali ikatan rangkapnya. Kemudian pada tahap keempat yaitu pembentukan kembali katalis, di mana FeCl4 negatif plus H+ yang telah dilepaskan atau dieliminasi sehingga menghasilkan FeCl3 plus HCl. Oleh karena itu, produk reaksinya yaitu klorobenzena plus HCl plus FeCl3. Nah, berdasarkan rumus struktur C6H6 ini ternyata banyak menimbulkan misteri, di mana seperti gambar di samping tidak sesuai dengan kesepakatan atau asas, di mana terlihat bahwa atom C hanya mengikat 3 atom lainnya, padahal sesuai asas seharusnya atom C mengikat 4 atom lainnya. Kemudian jika memiliki ikatan rangkap seperti alkena dan sikloalkana, seharusnya dapat mengalami reaksi adisi atau oksidasi serta reduksi. Namun ternyata senyawa benzena ini memiliki kecenderungan untuk melakukan reaksi substitusi. Dengan adanya hal ini, para ilmuwan bingung bagaimana cara menggambarkan struktur senyawa benzena itu yang benar. Sehingga 40 tahun kemudian, ada seorang ilmuwan bernama Friedrich August Kekulé bermimpi bertemu dengan seekor ular, di mana seekor ular tersebut menyatukan antara kepala dan ekornya. Sehingga ilmuwan tersebut berpendapat bagaimana cara menggambarkan struktur senyawa
benzena yang benar, yaitu berdasarkan mimpinya bertemu dengan seekor ular. Struktur senyawa benzena digambarkan di mana 6 atom C saling berikatan siklik dan memiliki ikatan rangkap yang saling berselang-seling. Kemudian setelah beberapa pendapat dan pertimbangan, akhirnya struktur tersebut disetujui oleh para ilmuwan yang lainnya. Kecenderungan senyawa benzena untuk lebih bereaksi secara substitusi dibandingkan adisi seperti senyawa alkena dan sikloalkana dapat dijelaskan bahwa senyawa benzena memiliki sifat yang stabil. Kestabilan ini dijelaskan karena delokalisasi elektron, di mana setiap atom C pada senyawa benzena ini memiliki hibridisasi yaitu sp2. Kemudian pada orbital P masih terdapat satu elektron yang tak terhibridisasi. Kemudian elektron-elektron tersebut saling bertumpang tindih membentuk awan pi elektron. Nah, awan pi elektron ini terbentuk pada sisi atas maupun sisi bawah sehingga terlihat seperti donat pada atas maupun bawah bidang cincin. Nah, sehingga para ilmuwan berkesimpulan bahwa senyawa benzena ini adalah molekul simetrik dan bahwa disimpulkan masing-masing dari ikatan cincin adalah sama dengan ikatan cincin lainnya, sehingga disebut juga senyawa benzena ini mengalami resonansi di mana dapat dituliskan sebagai ikatan rangkap tunggal rangkap tunggal rangkap tunggal atau tunggal rangkap tunggal rangkap tunggal rangkap. Nah, sehingga pada saat ini struktur senyawa benzena dapat digambarkan sebagai segi 6 dengan lingkaran di tengahnya menunjukkan bahwa lingkaran tersebut merupakan awan pi elektron. Sehingga disebut juga struktur benzena menurut konsep delokalisasi elektron. Nah, selanjutnya adalah tata nama senyawa benzena dan turunannya. Sebelumnya masih ingatkah kalian dengan penamaan dalam senyawa alkana? Nah, senyawa benzena dan turunannya memiliki cara penamaan yang hampir sama dengan penamaan alkana, di mana cincin benzena dianggap sebagai rantai pokok, kemudian substituen seperti gugus alkil, halogen, dan nitro dianggap sebagai cabang. Nah, penamaan diawali dengan menuliskan nama gugus substituen diikuti dengan kata benzen merupakan penamaan dengan cara UPEC. Kemudian menuliskan kata fenil diikuti dengan nama gugus substituen merupakan cara penamaan dengan cara trivial. Namun demikian, banyak turunan benzena yang mempunyai nama khusus yang lebih lazim digunakan. Berikut ini merupakan contoh substituen dengan namanya. Seperti yang pertama, substituen CH3 disebut sebagai tertoluena. Kemudian substituen NH2 disebut dengan anilina. Kemudian yang ketiga, substituen OH disebut dengan fenol. Kemudian yang COOH disebut sebagai asam benzoat dan CHU disebut sebagai benzaldehida. Nah, berikut ini merupakan contoh turunan senyawa benzena berdasarkan substituennya masing-masing seperti fenol, anilin, benzaldehid, dan asam benzoat. Nah, selanjutnya jika terdapat dua substituen, maka posisi substituen ini dinyatakan dengan posisi orto, meta, dan para. Awalan orto untuk menyatakan posisi substituen pada atom C nomor 1 dan 2. Kemudian awalan meta untuk posisi karbon 1 dan 3. Dan yang terakhir adalah posisi para untuk posisi substituen berada pada atom C nomor 1 dan 4. Seperti pada contohnya, yang pertama yaitu 1,2 diklorobenzena, di mana dua substituen yaitu Cl berada pada atom C nomor 1 dan 2. Kemudian atau disebut juga dengan ortodiklorobenzena. Kemudian yang
Yang selanjutnya contohnya yaitu 1,3 dibromobenzena atau disebut juga dengan ortodibromobenzena, di mana substituen bromo berada pada atom C nomor 1 dan 3. Yang selanjutnya adalah contohnya 1,4 difluorobenzena atau para-difluorobenzena, di mana substituen fluor berada pada atom C nomor 1 dan 4. Nah, jika sebelumnya adalah dua substituen dengan jenis yang sama, maka selanjutnya adalah dua substituen dengan jenis yang berbeda. Maka terdapat urutan prioritas penomoran untuk beberapa substituen yang umum digunakan, seperti COOH, SO3H, CHO, CN, OH, NH2, gugus, alkil, NO2, dan halogen. Nah, seperti contohnya, senyawa tersebut memiliki dua substituen yang berbeda, yaitu substituen CH3 dengan NO2. Oleh karena gugus CH3 lebih relatif atau lebih berprioritas dari NO2, maka CH3 sebagai gugus terikat dan NO2 sebagai gugus lainnya. Jadi senyawa tersebut dinamakan sebagai ortonitrotoluena, atau bila diberi dengan berdasarkan nomor yaitu 1-metil-2-nitrobenzena. Jika terdapat 3 substituen atau lebih pada sebuah cincin benzena, maka penamaan dengan sistem orto, meta, dan para tidak dapat diterapkan lagi. Oleh karena itu, penamaannya menggunakan sistem angka atau penomoran. Seperti misalnya contohnya yaitu 1,2,4 trimetilbenzena, di mana terdapat 3 substituen CH3 yang terletak pada nomor 1, 2, dan 4. Selanjutnya contoh yang kedua adalah benzena dengan 3 substituen, di mana 2 substituen adalah kloro dan 1 substituen adalah CH3, sehingga penamaannya disebut sebagai 3,5 diklorotoluena. Demikian tadi penyampaian materi mengenai struktur senyawa benzena dan benturannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.